Banyak yang bertanya, apakah benar Arab Saudi kembali lockdown 24 jam? Baiklah, di video kali ini saya akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terkini Arab Saudi. Pandemi virus corona di Arab Saudi akhir-akhir hari ini terlihat semakin naik dan masih di angka 300 lebih. Tercatat pada hari ini pada tanggal 4 Februari ada sebanyak tambahan 303 kasus baru, sedangkan kesembuhan ada 297 dan yang meninggal dunia ada 3 orang. Tentunya dari 126 kota Riyadh atau Provinsi Riyadh dan sekitarnya, 58 dari Provinsi Timur Arab Saudi, dan 51 dari Provinsi Barat Saudi seperti Makkah, Jeddah, dan juga Taif, dan juga beberapa daerah sekitarnya. Ada sebanyak 21 dari Provinsi Madinah Munawwaroh dan 11 dari Provinsi Asir, 9 dari Provinsi Hail dan 7 dari Provinsi Al-Qasim dan 5 dari daerah atau kawasan Hudud Shimaliyah Utara dan 4 dari Najran, 3 dari Bahah, 3 dari Jezan dan 3 dari Tabuk dan 2 dari Al-Juf. Hingga kini mencapai total keseluruhan sebanyak 369.248. Sedangkan kesembuhan sebanyak 360.697 dan yang meninggal dunia sebanyak 6.389. Ya Rabb, Allah yahfadna. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dari adanya virus corona. Hingga saat ini dikarenakan melonjaknya atau naik kembali total COVID-19 di Arab Saudi, oleh karena itu Kementerian Kesehatan Arab Saudi selalu menganjurkan agar kita tetap berhati-hati saat keluar rumah dengan memakai masker dan kembali untuk melakukan sosial berskala besar seperti jarak 2 meter dengan orang lain. Baik, oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi merilis kebijakan baru lagi, namun kebijakan baru ini termasuk kebijakan seperti tahun lalu atau tahun sebelumnya saat pandemi virus corona 19. Ada beberapa kebijakan terbaru yang akan diterapkan mulai pukul 10 malam pada tanggal 4 Februari. Di antaranya ada 9 kebijakan yang harus dilakukan protokol kesehatan oleh warga Arab Saudi ataupun warga ajnabi, warga non-Saudi. Baiklah, seperti dirilis dari Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi di Twitter, bahwasanya menjelaskan ibtidaan minas sa'ah al-ashirah masan al-yawm khamis sayatimu tatbiku adadan minal ijra'atil wiqayyah wal ihtiraziyah, akan dimulai pada pukul 10 malam hari Kamis, maka akan dilakukan kembali protokol kesehatan dalam mencegah dari adanya COVID-19 varian terbaru. Di antaranya ada beberapa peraturan seperti yang ditulis oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Soroha Masdaru Mas'uli fi Wizaratid Dakhiliyah annahu ilhaqan bil bayan as-sadir fi 28 Syawal 1441. Seperti yang telah tertulis tahun lalu pada Syawal 1441 tanggal 28 Syawal atau bertepatan pada tanggal 20 Juni 2020. Wabinaan alama rafa'atul jihatus sahiyah al-mukhtassah bisya'nil ijra'atil lati ittakhadat al-mamlakah bi muwajahati virus koronal mustajid COVID-19. Tentunya ini adalah dalam rangka melakukan pencegahan dari adanya COVID-19 pada saat bulan Juni kemarin. Dan hari ini tepatnya di Arab Saudi maka akan dilakukan lagi dalam masa pencegahan COVID-19. Di antaranya ada beberapa peraturan yang harus dilakukan oleh warga Arab Saudi ataupun non-Saudi. Awalan, ikopu kafatil munasabat wal hafalat wa yashmulu dhalika hafalatuz zawaj wa ijtima'atus syarikat wa ma fi hukmiha
وذلك في قاعة الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلا للتمديد. Pertama, dihentikannya acara pesta-pesta seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta syukuran, dan lainnya, ataupun pesta perusahaan, baik di tempat penjamuan ataupun aula pernikahan tersendiri, ataupun di dalam hotel termasuk di villa ataupun di khemah, di tenda-tenda, karena kebiasaan orang Arab kan sering membuat tenda-tenda di luar gitu untuk menjamu tamu-tamunya. Nah, ketika saat ini, mulai hari ini, tepatnya hari Kamis, pada pukul 10 malam sudah tidak diperbolehkan lagi mengadakan pesta-pesta pernikahan. ثانيا مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولا لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية بالمناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا وذلك لمدة 10 أيام قابلا للتمديد. Kedua, dengan tidak mengurangi ketentuan poin pertama. Tadi tidak boleh ada lagi acara-acara pesta. Nah, maka jika memang sekarang di sini dijelaskan jumlah maksimal pertemuan kita dengan saudara, dengan orang-orang yang kita kenal, teman, maka jumlah maksimal tidak dibolehkan melebihi dari 20 orang dalam waktu 10 hari dan bahkan kemungkinan ini bisa lebih dari 10 hari. Talisan إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلا للتمديد. Menghentikan semua kegiatan dan acara hiburan untuk jangka waktu 10 hari dan memungkinkan bisa diperpanjang. Jadi seperti tempat-tempat hiburan seperti di taman ataupun tempat permainan anak-anak, maka kini harus ditutup kembali mulai pukul 10 malam hari ini atau hari Kamis kemarin. Mungkin kalau video ini tayangnya hari ini berarti hari Kamis. Rabi'an, iglaqu dauris sinema wal marakiz at-tarfihiyah ad-dakhiliyah wa amakin al-al'ab ad-dakhiliyah al-mustaqillah aw al-mawjudah fil mata'im wa marakiz at-tasawwuq wa nahwiha والصالات والمركز الرياضية وذلك لمدة 10 يوم قبل التمديد. Keempat, menutup semua bioskop, pusat hiburan indoor, tempat permainan dalam ruangan, baik yang terdapat di restoran ataupun di pusat perbelanjaan, tempat permainan anak-anak atau semisalnya, dan dalam jangka waktu 10 hari ke depan atau kemungkinan bisa diperpanjang. Jadi untuk saat ini kita juga tidak boleh memasuki tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan lagi oleh kerajaan atau Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Seperti permainan anak-anak sekarang tidak diperbolehkan lagi untuk dimasukkan ke tempat permainan. Khamisan, ta'liqu taqdim khidmat at-talabat dakhiliyah fil mata'im والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلا للتمديد. Menangguhkan penyediaan layanan pemesanan makan di tempat restoran seperti di kafe ataupun selainnya dengan membatasi layanan takeaway untuk jangka waktu 10 hari ataupun bisa melebihi dari 10 hari. Nah, untuk saat ini kita membeli makanan atau membeli sesuatu ke restoran itu tidak diperbolehkan untuk makan di tempat kecuali untuk makan di luar ataupun di rumah. Begitu pula saat kita memesan makanan, maka kita harus tertib, harus mengikuti protokol kesehatan, maka kita harus tetap melakukan dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, sadisan, تقسيم الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من قبل الجهات الخاصة وزارة الداخلية والتجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والسياحة وشؤون البلدية والقريات والإسكان.
Keenam, mengintensifkan pemantauan dalam melaksanakan protokol dan tindakan pencegahan dari semua otoritas, terutama Kementerian Dalam Negeri, Perdagangan, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial, Kementerian Pariwisata, Urusan Kota, Pedesaan, dan kementerian semuanya, serta otoritas penerbangan sipil, umum, dan otoritas hiburan umum dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan pelanggaran di tempat. Selanjutnya adalah Kementerian Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan telah menugaskan tim pengawas seperti para petugas untuk mengecek adakah orang yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya adalah membagi jemaah sholat jenazah di kuburan setiap saat sepanjang hari untuk mengurangi jumlah dari yang mengikuti ziarah ke makam tersebut, maka dibagi beberapa bagian demi mengantisipasi adanya perkumpulan melebihi dari 20 orang. Yang terakhir adalah Kementerian Urusan Kota, Pedesaan, dan Perumahan serta otoritas pengawas lainnya memperketat suatu protokol terhadap restoran dan kafe untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan COVID-19 itu dilakukan. Baiklah, mungkin itu adalah 9 dari beberapa kebijakan yang diterapkan untuk saat ini di masa pandemi COVID-19 terbaru di Arab Saudi. Maka kita sebagai ekspatriat atau warga non-Saudi yang bekerja di Arab Saudi, saya berpesan untuk selalu berhati-hati, baik untuk diri pribadi ataupun dari pelanggaran yang akan nantinya dikenakan dendaan ke kita yang lumayan jumlahnya cukup besar. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya informasikan untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah mengikuti berita-berita terbaru dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk bagikan video ini agar teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru Arab Saudi. Baiklah, saya Ida Venturer dari Arab Saudi melaporkan. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.